Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita membahas tentang soal-soal TKA lagi di channel Pak Teddy. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana Pak Teddy mau tanya dulu bagaimana persiapannya, apakah sudah siap untuk menghadapi TKA di bulan April atau Mei nantinya. Nah, jangan pernah ditakuti, jangan pernah merasa terhantui dengan hal ini semua, tetapi persiapkanlah dirimu dengan belajar. Walaupun di bulan Ramadan kamu tetap harus belajar dan tetap harus semangat, yakin akan keberhasilan itu. Nah, baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mungkin kalian udah lihat di video ini ada soal tentang satuan waktu. Sebelum kita lanjutkan membahas, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian bagaimana cara mengerjakan ini. Nah, caranya adalah untuk mengerjakan soal seperti di dalam video ini, kamu stop dulu videonya, terus kamu buat jawabanmu sendiri, bahas, terus nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Baiklah, kita bahas. Nah, kali ini kita akan memprediksi soal TKA untuk nomor 22 sampai dengan 24. Nah, di soal 22 ini adalah sesuai dengan kisi-kisi TKA, itu adalah tentang satuan waktu, ya, tentang satuan waktu pada elemen yang kedua di geometri pengukuran. Nah, jadi untuk satuan waktu ini kita baca bersama-sama ya. Dalam sebuah penelitian kecil, Dina mencatat waktu yang ia gunakan untuk beberapa kegiatan. Membaca 1800 detik, menggambar 75 menit, bermain musik 1 jam 120 menit. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah, ini adalah pilihan ganda kompleks atau MCMA, artinya multiple choice multiple answer. Jadi pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Nah, jadi di sini pernyataan yang pertama, waktu membaca lebih lama daripada waktu menggambar. Oke. Yang kedua, waktu menggambar sama dengan 1 jam 15 menit. Total waktu seluruh kegiatan lebih dari 3 jam. Nah, ini kita rubah dulu pecahan ini ke dalam satu bentuk jenis, ya. Karena ini detik, ada menit, kita coba dulu rubah ke dalam bentuk menit semuanya. Membaca. Nah, karena membaca ini satuannya adalah detik. Oke, satuannya adalah detik. Maka kita rubah dulu ke dalam bentuk menit. Nah, merubah detik ke menit itu kita bagi 60. Berarti 1800 dibagi 60. Coret nolnya 1, 180 dibagi 6 itu adalah 30 menit. Jadi 1800 detik ini sama dengan 30 menit. Nah, kalau menggambar sudah dalam menit. Nah, ini bermain musik 1 jam 60 menit. Kita tahu 1 jam itu adalah 60. Berarti 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Oke. Nah, ini udah kita jadikan ke dalam satu satuan menjadi menit semuanya. Kita baca yang pertama. Waktu membaca lebih lama daripada menggambar. Membaca waktunya 30 menit. Berarti menggambar 75 menit. Yang lebih lama itu adalah menggambar. Berarti pernyataan ini tidak tepat. Jadi kita biarkan saja. Kita baca pernyataan yang kedua ya. Waktu menggambar sama dengan 1 jam 15 menit. Nah, 75 menit ini artinya sama dengan 1 jam 15 menit katanya. Ya, 1 jam 15 menit. Iya ya. Karena 1 jam itu kan adalah 60 menit. Jadi 75 dikurang 60, 15. Nah, ini dia jawabannya. Berarti pernyataan ini benar. Nah, total waktu seluruh kegiatan lebih dari 3 jam. Kita coba tambahkan ini ya. Oke, menit ini semuanya. 30 tambah 0 tambah 5 tambah 0 adalah 5. Oke, 3 tambah 7, 10. 10 tambah 8, 18. 185. Oke, nah menit. Nah, untuk ini kita coba jadikan dia ke dalam jam untuk menentukan pernyataan yang ketiga ini.
Seperti untuk merubah menit ke dalam bentuk jam, kita harus bagi 60. Coret. Berarti ini 185 ya. Berarti 185 dibagi 60. Oke, 180 kita kurangkan 5. Berarti ini jam, 3 jam 5 menit. Oke. Nah, pastinya kamu bisa mengerjakan ini. Nah, 3 jam 5 menit. Berarti ini pernyataan ini lebih dari 3 jam. 3 jam 5 menit ini pastinya lebih dari 3 jam. Berarti pernyataan ini benar. Nah, bagaimana dengan jawabanmu? Apakah benar? Oke, kita lanjut ke soal prediksi soal yang ke nomor 23. Nah, untuk prediksi soal yang ke-23 ini, soalnya ini adalah berbentuk kecepatan. Berarti masih sama dengan poin elemen yang kedua, elemen geometri dan pengukuran. Ya, di dalam pengukuran ini salah satu kisi-kisinya adalah kita membahas tentang laju perubahan atau kecepatan. Nah, kita baca soalnya ya untuk nomor 23. Oke, sebuah kapal berlayar sejauh 120 km dengan kecepatan 30 km per jam. Pada perjalanan berikutnya, kapal menempuh 20 km dalam 5 jam. Nah, jadi kita baca ya. Berdasarkan teks di atas, tentukan benar dan salah dari pernyataan di bawah ini. Nah, bentuk pilihan ganda di sini adalah menentukan benar dan salah. Berarti sama pilihan ganda kompleks namanya. Nah, kita baca ya. Pada perjalanan pertama, kapal membutuhkan 4 jam. Nah, kita coba cari. Nah, untuk perjalanan pertama, perjalanan kapal yang pertama. Oke, perjalanan pertama itu diketahui J jaraknya, J ini jarak ya 120 km. Lalu kecepatannya adalah 30 km per jam. Yang ditanyanya adalah berapa waktunya. Nah, masih ingat dengan pembelajaran atau video sebelumnya kita menggunakan segitiga rumus ya untuk mencari kecepatan. Oke. J K W. Karena yang ditanya W berarti W-nya kita tutup ya. W ini waktu, J ini jarak, K ini kecepatan. Jadi W-nya kita tutup, tinggal J dibagi K. J dibagi K. Berarti 120 km dibagi 30 km per jam. Kilometer ketemu kilometer, coret. Ini nolnya kita coret, tinggal 12 dibagi 3, 4. Tinggal satuannya adalah jam, 4 jam. Nah, berarti perjalanan pertama ini waktunya 4 jam. Kita baca lagi pernyataan yang pertama tadi ya. Pada perjalanan pertama, kapal membutuhkan waktu 4 jam. Berarti pernyataan ini adalah benar. Jadi di kolom benarnya nanti kita tinggal klik aja atau centang. Nah, seperti itu. Jadi di kolom salahnya kita biarkan saja. Oke. Di yang pernyataan yang kedua, kita baca pernyataan yang kedua. Kecepatan kapal pada perjalanan kedua adalah 40 km per jam. Nah, perjalanan yang kedua kita bahas ya. Oke. Kita bahas untuk perjalanan yang kedua. Kecepatan kapal pada perjalanan kedua adalah 40 km per jam. 40 km per jam. Berarti berdasarkan ini perjalanan yang kedua itu jaraknya 200 km dari soalnya ya. Waktunya adalah 5 jam. Ditanya K. Ingat tadi segitiganya J K W. Nah. Oke, karena ditanya K, K-nya kita tutup, yang tinggal adalah J dibagi W. J dibagi W. Berarti 200 km dibagi 5 jam. Kilometer ketemu jam jadi kilometer per jam. 200 dibagi 5, 40 km per jam. Nah, jadi pernyataan ini, kecepatan kapal pada perjalanan kedua adalah 40 km per jam. Berarti ini juga benar. Nah, lalu berikutnya,
kecepatan pernyataan yang ketiga ya. Kecepatan pada perjalanan pertama lebih besar daripada perjalanan yang kedua. Nah, kita tahu nih kecepatan kapal yang pertama itu adalah 30 km per jam. Jadi dalam 1 jam dia mampu menempuh jarak sejauh 30 km. Sedangkan kecepatan yang kedua tadi adalah 40 km per jam. Dia mampu menempuh sejauh 40 km dalam waktu 1 jam. Nah, berarti pernyataan ini kurang tepat ya, karena perjalanan kedua lebih besar atau lebih cepat dari perjalanan yang pertama. Jadi pernyataan ini salah. Kita centang di bagian yang salah. Gimana? Kalian bisa memahaminya? Bagaimana dengan jawaban kalian? Oke. Nah, ini kita bahas berikutnya soal yang prediksi yang ke-24. Masih berhubungan dengan kecepatan. Nah, oke, masih berhubungan dengan kecepatan. Kalian boleh stop dulu videonya untuk menentukan jawaban ini. Nah, oke, sudah stop, sudah mulai mengerjakan. Nah, kita baca lagi ya. Ini pilihan gandanya adalah pilihan ganda kompleks atau MCMA, multiple choice, multiple answer. Jadi pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Sama di soal di nomor 22 tadi. Masih berhubungan dengan kecepatan. Seorang kurir mengantar paket menggunakan sepeda motor. Pada pagi hari, ia menempuh jarak 45 km dalam waktu 1,5 jam. Pada siang hari dengan motor yang sama, ia menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Nah, kita bahas yang pertamanya. Kecepatan pada perjalanan pertama adalah 30 km per jam. Kita coba ya. Nah, tadi untuk perjalanan pertama diketahui jaraknya 45 km. Lalu waktunya 1,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatannya. 1,5 jam ini kita jadikan ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/2 jam. Oke, kecepatan masih ingat segitiga, untuk segitiga kecepatan J, K, W. Oke. Karena K yang ditanya, K-nya kita tutup, berarti J dibagi dengan W. Berarti 45 km dibagi 1/2 jam. Berarti 45, oke, 45 dibagi 3/2. Oke, berarti 45 sama dengan 45. Kita tarik dulu soalnya ke atas. Oke, 45 dikali 2/3. Ini kita coret, 45 ketemu 3, 15 dikali 2, 30 km per jam. Nah, berarti pernyataan ini perjalanan pertama kecepatannya adalah 30 km per jam. Berarti ini pernyataan ini benar. Oke. Lanjut lagi kita ke pernyataan yang kedua. Nah, untuk pernyataan yang kedua ini adalah kecepatan pada perjalanan kedua adalah 40 km per jam. Nah, diketahui jaraknya untuk perjalanan yang kedua adalah 20 km. Oke, 20 km. Waktunya 30 menit. Nah, menitnya ini kita rubah ke dalam bentuk jam. 30 menit ini sama dengan 1/2 jam atau setengah jam. Nah, karena ditanya kecepatan, masih ingat tadi segitiga kecepatannya J, K, kali W. Oke, berarti untuk mencari K itu adalah jarak dibagi dengan waktu. 20 km dibagi 1/2 jam. Berarti 20 dikali 2/1 sama dengan 40 km per jam. Nah, berarti pernyataan ini juga benar. Oke. Lalu kita bandingkan lagi. Perjalanan pertama lebih cepat daripada perjalanan kedua. Nah, untuk perjalanan pertama kecepatannya adalah 30. Untuk perjalanan kedua 40 km. Jadi pernyataan ini tidak tepat. Jadi kita biarkan saja. Bagaimana? Bisa memahami tentang soal ini? Untuk 2-3 soal kita tentang satuan waktu dan kecepatan.
Nah, sebelum kita tutup video ini, Pak Teddy mau kasih kalian tantangan tentang satuan berat. Kalian boleh nanti jawab di kolom komentar di bawah ini. Seperti ibu membeli 2 karung beras masing-masing berseberat 25 kg. Setelah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga selama seminggu tersisa 28 kg. Berapa kilogram beras yang digunakan ibu? Oke, terima kasih. Pembelajaran kita untuk hari ini tentang kecepatan dan satuan waktu. Nah, tetap semangat belajar di rumah, tetap percaya diri, dan jangan takut menghadapi ujian nanti. Yang penting kamu persiapkan dirimu dengan tulus dan ikhlas. Jangan lupa terus berdoa dan jaga kesehatan. Satu lagi, jangan lupa share, subscribe, like, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.